Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa afdhalus salati wa atamut taslimi ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'du. Allahumma rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khairi fatahi alim wa bika nasta'in. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin وحفظ المرسلين وسرعة إلهام ملائكة المقربين آمين يا رب العالمين. Ya ikhwan dan akhwat yang dimuliakan Allah Ta'ala, Alhamdulillah kita sudah membahas tentang apa namanya detail-detailnya isim ya, pernak-pernik tentang isim. Jadi isim dilihat dari aspek i'rabnya, ada yang mu'rab, ada yang mabni. Kemudian dilihat dari sisi umum dan khususnya ada ma'rifat, ada nakirah. Kemudian dilihat dari sisi gendernya ada mudzakkar, ada muannas. Itu sudah selesai. Sekarang kita akan masuk ke pembahasan tentang fi'il atau kata kerja. Nah, fi'il ada yang mu'rab, ada yang mabni. Ini kita bisa lihat di sini ya. Ini dia. Jadi fi'il itu ada yang mu'rab. Masih ingat ya, mu'rab itu berubah-ubah akhirnya, berubah-ubah ujungnya. Itu mu'rab. Cuma satu, yaitu fi'il mudhari. Sedangkan yang mabni yang tidak berubah-ubah ada fi'il madi, ada fi'il amr gitu. Ini yang akan kita bahas secara lebih detail insya Allah. Kita mulai dari fi'il madi dulu. Apa itu fi'il madi? Fi'il madi itu adalah kalimah atau fi'il yang menunjukkan kepada peristiwa atau perbuatan yang telah terjadi atau telah berlalu. Contohnya, misal nanti di level 3 kita belajar polanya, belajar sorofnya. Contohnya misalnya nasoro mengandung makna telah. Nasoro itu telah menolong. Fataha, fataha itu telah membuka. Ada zalzala, zalzala itu telah bergoncang ya. Nasoro, fataha, zalzala. Tamam. Nah, fi'il madi ini mabni fathah. Ya. Jadi ujungnya selalu dalam kondisi fathah. Misalnya fataha, nasoro, mabni fathah. Zalzala, mabni fathah. Gitu. Kemudian kalau fa'ilnya mu'annas, kalau fa'ilnya perempuan, tambahkan tak pada fi'il madinya itu namanya alamatut ta'nis atau tanda perempuan. Gitu. Jadi kalau fa'ilnya itu mu'annas, si fi'il madi ini tambahkan tak alamatut ta'nis atau tanda perempuan. Misalnya contoh jalasa duduk, siapa yang duduk? Zaidun, Zaid. Jalasa Zaidun, Zaid duduk. Kalau perempuan, jalasat, nah itu ada tak, namanya tanda perempuan, tak sukun, jalasat Hindun. Nah, jalasa duduk, siapa yang duduk? Ar-rajulani, dua orang laki-laki. Kalau perempuan, jalasat al-mar'atani. Tapi karena sukun, ketemu sukun di depan, menjadi jalasatil, aslinya sukun begini. Afwan. Jalasat seperti ini asalnya. Duduk, siapa? Al-mar'atani, dua orang perempuan. Nah, di depannya ada alif lam ya, alif lam sukun ya, sehingga dikasrahkan. Jalasatil mar'atani. Jadi harus dikasih tanda perempuan karena failnya al-mar'atani. Ya. Jadi cara menjelaskannya al-mar'atani adalah fa'il,
Yang seperti biasa kita lakukan al-mar'atani fa'il, i'rabnya rofa, mutsanna tandanya alif. Misalnya begitu ya. Jalasa duduk. Siapa yang duduk? At-tullabu, para pelajar laki-laki. Makanya di sini jalasa saja. Tapi kalau perempuan jalasat, soalnya sukun. Jalasat duduk. Siapa? At-talibatu, para santriwati. Nah, karena failnya perempuan dikasih tak pada fiilnya, tanda perempuan atau tak tanis. Kalau sukun ketemu sukun, kasih kasrah. Jalasatit talibat. Gitu. Itu catatan tentang fiil madi. Nah, lalu kita juga bisa menambahkan qad ya pada fiil madi ini. Artinya sungguh. Misalnya, qad qamatis sholah. Misalnya. Misalnya, apa namanya? Banyak. Assalamualaikum Ustaz semuanya. Maaf terlambat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, silakan. Nah, itu ya tentang fiil madi. Contoh penjelasannya begini. Nih, ada contoh. Jalasa Zaidun, kita jalasa Zaidun dulu. Jalasa Zaidun, umpamanya begini. Jalasa duduk, siapa yang duduk? Zaidun, Zaid, alal maq'adi di atas bangku. Nah, sebelumnya kan kita kosongkan nih, fi'il madi. Sekarang kita tambahkan penjelasannya. Jadi jalasa itu adalah fi'il madi. Kata kerja bentuk lampau, dan dia itu mabni, tetap pada harokat. Mabni itu tetap. Mabninya mabni fathah, tetap pada kondisi fathah. Gitu. Jadi fi'il madi mabni fathah. Segitu kita menjelaskan. Afwan Ustadz, sebelum dilanjutkan, Hmm. tadi Ustadz bilang jalasa itu duduk. Hmm. Tapi di atas itu tulisannya tidur. Gimana itu? Ya maaf, maaf, maaf. Itu tipe itu. Hmm. Ya, duduk. Jalasa duduk. Siapa yang duduk? Zaidun, Zaid. Berarti Zaid adalah fa'il. I'rabnya harus rofa. Isimnya isim mufrad. Tanda rofanya dhammah. Ini eh, apa namanya? Ke sebelah sininya itu kita sudah pernah belajar semuanya. Yang pelajaran yang baru itu yang fiil ini aja. Ala itu harf jar. Al-maq'adi majur oleh ala. I'rabnya jar. Isim mufrad tanda jar kasr. Saya difahami, ikhwan-ikhwan, cara menjelaskan fiil madi. Cuma begini aja. Nah, kalau insya Allah ya, kalau perempuan failnya, misalnya jalasat hindun, misalnya. Duduk. Nah, karena hindun failnya perempuan, kita kasih tak tanda perempuan. Berarti di sini hindun ya. Nah, sama jalasanya dulu kita jelaskan. Jalasa adalah fi'il madi, mabni fathah. Lalu kita tambahkan taknya itu, tak sukun itu adalah tanda perempuan, tanda muannas. Gitu. Mafhum? Bisa difahami, akhwat-akhwat? Sekarang kita coba jelaskan ini nih. Jalasa duduk, siapa yang duduk? Ar-rajulani. Dua orang lelaki. Alal kursiyya ini di atas dua kursi. Ada yang mau coba? Sebentar. Saya Ustadz. Ya, boleh. Afwan sebentar Bu, saya mau jadi host dulu. Hmm. Ada yang akan bertanya dulu sambil mungkin sambil saya membuat hostnya dulu. Mudah-mudahan mafhum ya, insyaallah. Ya, silahkan, silahkan Bu. Ada Bu Ira ya. Ya Ustadz. Hmm. Fi'il madi. Jalasa fi'il madi. Madi. Terus mabni apa?
Mabniun mabniun fathah. Mabni fathah. Oke. Nah, cuma segitu aja fi'il madhi. Nah, sisanya adalah apa yang sudah kita pelajari sebelumnya di Al-Mir 1. Lanjut, ar-rajulani. Isim musanna Kedudukannya dulu, peranannya dulu sebagai apa? sebagai fa'il. I'rabnya, I'rabnya rofa. isimnya, Isim musanna tanda tandanya alif. tamam. Terus alatnya, Harfu jar. mm-mm. Harfu jarin. Betul, al-kursiyaininya, Ismun majrur. majrur oleh ala. I'rabnya, Bi ala. I'rabnya kasroh. i'rabnya jar dulu. Isimnya Dulu apa? Jenis isim. isimnya terus sebentar kursia ini isim musanna. Tanda jarnya musanna pakai apa? Ya, Ya. Nah, seperti itu. Mudah-mudahan masih ingat ya pelajaran sebelumnya ya, ikhwan dan akhwat. Kita hanya nambah satu teori tentang fi'il madhi. Baik. Yang berikutnya, ihmarra memerah. Apa yang memerah? Wajhu Hindin, wajahnya Hindun. Nah, Ustaz, Silakan. Ihmarra. itu Fadhal. Pak, itu fi'il madhi lah. Fi'il madhi. Mabni apa? Mabni fathah. Di fathah. Mabni itu tetap pada kondisi fathah. Wajhu Fa'il fa'il. I'rabnya. rofa Isimnya. rod Tanda rofaknya. rumah Dan dia sebagai sebagai idofah mudhof. Betul. mudhof Satu rangkaian wajah Hindun, wajahnya Hindun. Terus Hindinnya berarti apa? mudhof ilaih. Mudhof ilaih. I'rabnya kalau Berarti mudhof ilaih, rafa nasab atau jar? nasab Harus jar, bukan nasab. wajah ya. Hmm. Jar. Isimnya apa? Isim mufrad Tanda jarnya apa? kasrah. Kasrah. Tamam. Baik. Begini ya, ikhwan akhwat. Fa'il itu tidak mesti pelaku dalam pengertian orang yang aktif. Nggak mesti begitu. Jadi dalam ilmu nah itu namanya fa'il itu adalah isim yang mana fi'il itu disandarkan atau dinisbatkan kepada dia. Jadi kita menisbatkan fi'il yang artinya memerah ini ihmar. Kita menyandarkan memerah kepada wajah. Nah, ini namanya fa'il. Gitu. Atau gampangnya ikhwan akhwat kalau misalnya menemukan fi'il entah itu di dalam Quran atau dalam hadis kalau kita pengen mencoba untuk mempraktekkan ya, tanyakan apa atau siapa. Itu karena fi'il itu tidak mungkin berdiri sendiri tanpa dinisbatkan kepada isim. Jadi kan tidak mungkin ada misalnya kita mengatakan jatuh. Apa yang jatuh? Ya jatuh saja tanpa ada penyandaran kepada sesuatu gitu. Nggak bisa kan? Tapi kita harus bilang pulpen jatuh, orang jatuh gitu, buku jatuh. Harus disandarkan kepada isim. Karena pekerjaan itu ya mesti ada sosoknya yang melakukan gitu. Gitu ya. Jadi kesimpulannya namanya fiil adalah isim yang menjadi penisbatan fiil kepada dia. Itu fa'il. Fa'il yang namanya fa'il adalah isim yang menjadi sandarannya fiil gitu. Kita menyandarkan atau menisbatkan fiil ihmarro memerah kepada wajah. Itu namanya fa'il gitu. Nah, kemudian ihmarro memerah itu adalah fiil madi mabni. Mabni berarti tidak mengalami perubahan. Ya, mabni fathah tetap pada kondisi fathah. Baik, itu nomor. Ada pertanyaan? Nah, terus kita lanjut ke nomor berikutnya. Apa Nuta sebelum lanjut, boleh bertanya ini? Gak apa-apa, silakan.
ihmaro itu kan memerah Hmm. artinya. Hmm. Yang fi'il madi itu kan kata kerja yang sudah lampau. Gitu kan Ustaz? Betul, 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 betul. Kenapa ihmaroh itu menjadi fi'il madi? Karena artinya kan memerah, bukan suatu pekerjaan. Jadi tidak bisa disamakan persis bahasa Indonesia dengan bahasa Arab ya. Jadi fi'il madi dalam bahasa Arab itu bentuknya ada yang bentuk memang pekerjaan, ada yang bentuk sifat tapi dalam bentuk fi'il. Misalnya kathuro banyak, itu fi'il. Kalau isimnya kathir. Terus juga syajua berani. Itu fi'il. Jadi tidak bisa persis disamakan dengan bahasa Indonesia. Kata kerja dalam bahasa Indonesia adalah pekerjaan. Kalau dalam bahasa Arab namanya fi'il, fi'il madi, tidak pure pekerjaan seperti dalam bahasa Indonesia. Paham ya? Gitu. Jadi tanda-tanda fi'il madi itu selain pekerjaan, apa aja Ustaz? Mabni fathah, belakangnya fathah. Gitu. Mabni fathah. Dan yang kedua, dia itu harus dinisbatkan kepada isim. Memerah itu dinisbatkan kepada wajah. Gitu. Seperti itu. Mafhum insyaallah. Insya Allah. Nanti di semester depan di level 3 itu kita baru akan belajar pola-pola fiil. Ada berapa pola? Ada 24 pola fiil. Gitu. Oh, Jadi mudah-mudahan lulus ya amin, amin. insyaallah. Gitu. Jadi begitu. Jazakumullah. Iya. Ustaz. Jadi tidak murni bermakna pekerjaan. Gitu. Pak Ustadz izin bertanya, Eh, kalau ihmaro itu enggak ihmarot ya, yang wajah Hindun itu enggak ihmarot, enggak usah Karena pakai tak kan. karena diisbatkannya ke wajah. Wajah itu mudzakkar. Dinisbatkannya ke wajah, bukan dinisbatkan ke Hindun, tapi ke wajah. Wajah itu mudzakkar. Oh Gitu. iya, syukran Pak Ustadz. Wan. Kita sudah belajar tentang muannas majazi ya minggu kemarin. Muannas tapi majazi itu ya tanpa ada ciri apa-apa tapi orang Arab sepakat dia muannas. Di antaranya ain, mata. Kalau gini dia ain memerah matanya Hindun. Nah, ain itu kan muannas baru ihmarrat. Seperti itu. Ihmarrat memerah, apa yang memerah matanya Hindun. Nah, itu baru muannas karena ain itu muannas, majazi. Gitu. Ada lagi pertanyaan? Afwan Ustadz, kalau matanya satu tetap dia dianggap muannas ya Ustadz. Iya, Yang memerahnya satu, yang sakitnya satu. betul. Heeh. Jadi, mata itu walaupun satu ataupun dua dia muannas, ataupun banyak dia muannas. Gitu. Ini kan ain itu satu. Baik Ustadz. Gitu. Kita lanjut. Silahkan. Ada yang mau coba? Bismillah. Ya, ya Allah. Silahkan. Sambil yang lain bisa sambil apa namanya juga sambil mencoba menjelaskan i'rabnya walaupun tidak Sambil mikir ya. sambil menyimak begitu. Ada yang mau mencoba silahkan. Atau mau bareng? Bismillah Ustadz. Bismillah ini sudah ada khusus ya. Silahkan. Nasara Fi'il madi, ya fi'il madi. Terus mabni apa? mabni fathah, Hmm. Terus Allahu fa'il, fa'il i'rabnya rafa, isimnya isim mufrad, dhammah.
Ya, betul. Dhammah. Terus Muslimina maf'ul bih. al-muslimina menolong kaum muslimin, dia maf'ul bih yang ditolongnya. I'rabnya Nasob. Isimnya Muslimina tuh jama mudzakkar salim. tanda nasabnya Ya, ya betul. Ini. Ya. Betul ya. Terus fi harfu jar. betul. Terus ma'arakati Majrur. majrur. I'rabnya Jar. isimnya Isim mufrad itu saya. Pak hmm, Ustaz. Ya. Itu apa kasroh. dan dia sebagai apa? Mudhof. Hmm. Lalu badrin Mudhof ilaih. hmm. I'rabnya Jar Ustaz. Ustaz. Isimnya Mufrad tanda jar kasroh. kasrah. Ya betul. Alhamdulillah. Terus lagi kita latihan-latihan dulu aja ya sebelum ke fi'il mudhari supaya agak santai. Ramadan kalau kalau ikhwan akhwat tapi nanti kita musyawarahkan ya apakah lanjut atau tidak, mungkin sore ada kesibukan dan sebagainya ikhwan akhwat. Baik, Ustazah safar ke kampung, ke desa. Silahkan. Atau kita bisa sama-sama ya. Safaro apa safaro? Fil madhi الماضي Mabni. مبني fathah فتحة Taknya apa? muannas Tanda. Tanda mu'annas. Terus seumpama kita buang harokatun kita bisa. Ustazah i'rabnya kedudukan فاعل Fa'il. i'rabnya فاعل Rofa. مرفع ya. مفرد Tanda rofanya Doma. ضم ila Harfu jar. الجر al-qaryati Majrur. مجرور la i'rabnya جار isimnya اسم مفرد Mufrad. jar. كسرة Nah itu. Sisanya bisa kita coba kerjakan sendiri ya. Ustaz, tanya Hmm. Ustaz, Boleh, boleh. Gimana? kalau di Quran itu tak taknits itu maksudnya tak muannas ya? Ya, istilahnya boleh kita mengatakan tak taknis, boleh kita mengatakan alamatu taknis, atau bahasa kitanya sama tanda muannas, tanda perempuan. Hmm. Sama. Oh. Gitu. Nah, ciri khas fi'il madi tadi ada Ibu ada yang bertanya, apa ciri khas fi'il madi kalau ada tak taknis? Itu fi'il madi pasti. Misalnya idza sama'u fatarat. Nah, fatarat itu fi'il madi karena ada tak taknisnya. Gitu. Atau misalnya idza sama'u syaqqat. Nah, wa adzinat li rabbiha wa huqqat wa idzal ardu muddat. Nah, itu wa alqat ma fiha wa takhallat. Nah, itu fi'il madi semua. Kada ciri khasnya fi'il madi itu bisa dimasuki taknis atau tanda muannas. Gitu. Nah, itu ya. Kita ambil satu lagi contoh ini. Allah mengutus para rasulnya lil alamina untuk alam semesta. Nah, gitu. Kita coba lagi ini. Terakhir ya, setelah ini kita masuk ke fi'il mudhari insyaallah. Arsala fi'il madi seperti biasa dia mabni fathah. Tetap fathah. Allah fa'il ya. فاعل Pak, sim
Isim mufrad dhamma. Rusula, para rasul. Rusula sebagai Maf'ul maf'ul. bih. Maf'ul bih. I'rabnya harus Sob. nasab. Nasab. So, Isimnya apa isimnya? Isim mufrad. Jamak taksir. Banyak tuh rasul. Jamak taksir. Oh, iya. Tanda nasab apa? Fathah. Fathah. Dan dia sebagai Mudhof. 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 Nah, lalu hu-nya berarti apa? Mudhof ilaih. Ilaih. Domir apa? domir Mutasil. mutasil. Mabni apa? Mabni dhammah. Li. Apa itu li? Harfu Arab. jar. Jar. Al-alamina. Majrur. Majrur. I'rabnya jar. Jar. Sim. Jar. Isim Ina. Jam mudzakkar salim. jamak. Tanda Tandanya jar. ya. 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 Tuh. Di Quran juga kita bisa coba menggali model-model seperti ini ya. Nah, misalnya kita ambil satu sampel Quran. Pertama mengunci. Allahu ala ke atas. Qulu apa? Bihim. Nah, Allahu ala qulubihim. Nah, ini bisa kita uraikan. Gitu. Ini apa namanya? Teorinya kita sudah dapat gitu. Pertama dia fi'il madi. Mabni apa? Allahu itu fa'il. Fa- dan ala Harfu Harfu jar. jar. qulubi. Isim majrur. Majrur. Arabnya. Jar. Isimnya Jar apa? jamak taksir. Jamak taksir. Qulub itu kalau satunya kalbun, hati. Kalau banyak qulub. Ya, dia jam. Taksir. Tanda jar apa? Kasroh. Nasroh. Bi. Nah, itu bibinya. Kasrah. Nah, Mudhof. baru dia itu mudhof. Nah, himnya berarti Mudhof ilaih. Mudhof ilaih. Domir. muttasil. Dhamir mutasil. Mabni apa? Mabni. Mabni sukun. Mabni tetap pada kondisi sukun. Him. Mimnya sukun. Situ. Nah, gitu. Jadi ini contoh di dalam Quran seperti ini. Mafhum, ikhwan akhwat? Insyaallah. Sekarang kita masuk ke fi'il mudhari kalau sudah paham. Fi'il mudhari. Kalau tadi fi'il madi itu kata kerja bentuk lampau. Kalau fi'il mudhari kata kerja saat ini atau yang akan datang. Nah, baik. Contohnya doroba. Kalau doroba telah memukul, mudhari yadribu. Sedang atau akan memukul. Dia ciri khasnya di depannya ada salah satu huruf ya di antara yadribu. Nasara telah menolong, yansuru sedang atau akan menolong. Alima telah mengetahui, ya'lamu sedang atau akan mengetahui. Gitu. Itu fi'il mudhari. Ya. Kalau fa'ilnya muannas, kalau fa'ilnya perempuan, yang diganti itu ya-nya jadi tak depannya nih.
Yadribu kalau laki-laki, kalau perempuan tadribu. Umpamanya begitu. Kalau perempuan tadribu. Siaknya diganti jadi ta. Tadribu. Kalau fi'il madi kan tadi doroba, kalau fa'ilnya perempuan kasih taknya di belakang dorobat. Nah, di sini kan bedanya situ. Kalau fi'il mudhari di depan, ya-nya jadi ta. Yansuru, tansuru. Gitu. Ya'lamu, ta'lamu. Gitu. Jadi ta. Contoh misalnya yajlisu Muhammadun, tajlisu Hindun. Hindun duduk, Muhammad duduk. Yajlisu duduk siapa? Ar-rajulani, dua orang laki-laki. Kalau perempuan tajlisu duduk siapa? At-talibatani, dua orang santriwati. Yajlisu tullabu, murid-murid duduk. Kalau perempuan tajlisu at-talibatu. Murid-murid perempuan itu duduk begitu. Nah, terus jamak guir akil, jamak yang bukan orang. Ya, ini catatan berikutnya. Dia itu muannas. Maka ya-nya jadi ta. Misalnya tanamu tertidur, apa yang tertidur? Al-uyunu, mata, mata. Ain jamaknya uyun. Watan kadiru dan tenggelam apa? An-nujumu, bintang, bintang. Wa anta, sedangkan engkau adalah hayyun, maha hidup. Qayyum, yang senantiasa mengurus makhluk. Qayyum. Masih ingat ya pelajaran di sebelumnya tentang mu'annas. Jadi jamak guir akil itu kan mu'annas. Nah, maka fiilnya harus dikasih tak depannya. Begitu. Bisa difahami, Pak Akhwat? Insyaallah Ustadz. Contoh nih, saya kasih contoh lagi supaya lebih menggambarkan. Yang tanamu tadi artinya boleh diulang Ustaz? Tanamu, Tanamu tertidur, oh apa tertidur. tertidurnya itu apa? Al-uyun, mata, mata, jamak dari ain. Gitu. Ini contoh misalnya yasqutu, afwan. Saya besarkan dulu tulisannya. Yasqutu jatuh. Apa yang jatuh? Misalnya qalamun, pulpen. Nah, sekarang kalau begini, aklamun, jamak kan? Pulpen-pulpen. Ini aklamun orang bukan. Tentu bukan kan? Kan Berarti ini guir jamak akil sama berakil. Oke. Jamak berakil, maksudnya bukan itu orang. mu'annas ya. Hmm. Jadi maksudnya dia itu bukan orang, aklamun, pulpen-pulpen. Nah, maka otomatis jamak model begini muannas. Seandainya kita mau kasih fiil, tasqutu jatuh, pulpen-pulpen jatuh gitu. Tasqutu pakai tak, jatuh. Apa yang jatuh? Aklamun, pulpen, pulpen. Gitu. Jadi depannya kasih tak. Karena muannas aklamun tuh. Saya difahami kan akhwat? Jadi kalau mufrad dia mudzakar, kalau jamak dia muannas. Selagi jamak ini tidak melihat kepada mufradnya. Mungkin mufradnya muzakkar, mungkin mufradnya muannas begitu. Tapi yang penting kalau jamaknya bukan orang, ghair akil, tidak berakal, bukan orang, itu muannas gitu. Nah, Ustaz. Seperti itu. Ada lagi pertanyaan? Ada pertanyaan mungkin? Nah, Ustaz mau tanya, boleh? Ya. ini apa namanya cara membedakan tanda kemudorean dengan yang tak ini Ustaz? Nanti gimana? Soalnya ada juga kan tak ya Ustaz ya. Ya tak gitu.
Maksudnya tanda kemudhari'an itu Huruf yang di depan kan ada yang menunjukkan orang kedua, orang ketiga goib gitu ya. Terus orang pertama jamak kayak gitu, Ustaz. itu nanti disorof ya insyaallah. Jadi ada lagi tambahan. Nah, yang berikutnya kita tambahkan sa, bisa, boleh tambahkan sa ataupun saufa yang artinya akan, gitu. Misalnya saya dhahabu akan pergi, gitu, atau saufa yadhabu, artinya akan pergi. Sa itu artinya akan, boleh, tidak apa-apa. Nah, terus fi'il mudhari, catatan berikutnya, fi'il mudhari itu diawali dengan salah satu dari 4 huruf. Harus mungkin depannya hamzah atau mungkin nun atau mungkin ya atau mungkin ta. Begini saya tunjukkan. Ini namanya huruf mudhari'ah. Boleh kita mengatakan yajlisu, depannya ya, atau tajlisu, depannya ta, atau ajlisu, depannya hamzah, najlisu, depannya nun. Nah, jadi harus ciri khas fi'il mudhari harus ada salah satu dari 4 huruf ini. Tidak mungkin fi'il mudhari itu depannya jim, depannya mim, depannya kha, depannya to, nggak mungkin. Itu harus salah satu dari 4 huruf ini. Gitu. Nah, cuma yang kita pelajari saat ini baru 2 ini. Depannya ya atau depannya ta. Gitu. Ya nanti untuk kalau failnya mudzakkar yajlisu Zaidun. Tak kalau depannya muannas tajlisu Hindun. Jadi di kelas ini walaupun kita belum belajar pola fi'il madhi fi'il mudhari, tinggal lihat depannya aja. Kalau depannya jim, depannya ha, depannya kha, depannya to, depannya sin, depannya shin. Pokoknya selain ya dan ta itu fi'il madhi. Kalau ada ya atau ta itu fi'il mudhari di kelas kita ini. Gitu. Karena memang harus bertahap ya, tidak langsung. Kalau langsung itu ada 14 model fi'il madhi. Itu supaya kita tidak pusing sedikit dulu, sedikit-sedikit insyaallah. Mafhum masalah ini? Gitu. Jadi untuk membedakan madhi dan mudhari di kelas kita, tinggal lihat depannya. Kalau depannya ya atau tak itu fi'il mudhari. Gitu. Misalnya ini fi'il apa? Misalnya qatala, fi'il apa? Fi'il madhi. Fi'il madhi. Karena depannya itu bukan ya atau tak gitu. Nanti mudhari'nya yuqatilu. Itu fi'il mudhari. Depannya ya atau bisa pakai tak tuqatilu. Gitu. Saya dipahami membedakan madhi dan mudhari di kelas kita ini. Insya Allah. Oh, gitu. Ada pertanyaan lagi? Nah, kita bisa ini kita biarkan saja. Nah, sekarang kita masuk ke tanda i'rab. Nah, fi'il mudhari itu tidak seperti fi'il madhi. Kalau fi'il madhi kan mabni fathah. Biarkan ujungnya fathah. Itu fi'il madhi. Tapi kalau fi'il mudhari, dia itu ada tabel rafa, nasab dan jazm, bukan jar, tapi jazm. Ya. Rafa, nasab, jazm. Gitu. Fi'il mudhari. Dia itu berubah-ubah gitu, punya tabel. Ya. Nah, tanda rofaknya fi'il mudhari adalah dengan dhammah. Misalnya yadhhabu ini dalam kondisi rofa.
Kalau nasab tandanya fathah, yadhhaba. Kalau jazm tandanya sukun, yadhhab, sukun. Gitu. Sekarang kapan dia nasab? Kalau didahului oleh lan, tidak akan. Lan itu huruf nasab, huruf yang menasabkan. Lan yadhhaba. Terus jazm kalau didahului oleh lam, huruf yang menjazmkan. Lam itu artinya tidak. Lam yadhhab, tidak pergi. Lan yadhhaba, tidak akan pergi. Gitu. Lan huruf yang menasabkan, lam huruf yang menjazmkan. Nah, kalau tidak ada lan, tidak ada lam, itu rofa. Jadi rofa itu setelan pabriknya, bawaan lahirnya gitu. Jadi kalau kita mengungkapkan fi'il mudhari harus diawali dengan rofa. Itu sudah pasti gitu. Rofa gitu. Ini fitrahnya ya dhahabu. Kullu mauludin yuladu alal fitrah gitu. Setiap yang lahir itu lahir dalam fitrah. Dia sudah Islam itu. Nah, lalu yang menjadikan faktor berubah itu orang tuanya. Jadikan Nasrani, jadikan Yahudi, jadikan Majusi gitu kan. Ya, ini juga lahirnya rofa. Jadi eh, kullu mudhari'in yuladu ala raf'i. Gitu. Setiap mudhari itu dilahirkan rofa. Ah, gitu. Nanti yang menasabkan itu lan jadi nasab. Yang menasabkan itu lam jadi jazm. Yang menjazmkan lam jadi jazm. Gitu. Contoh misalnya kalau kita menemukan fi'il mudhari, nah, misalnya yajlisu. Nah, yajlisu ini fi'il mudhari. Rafa nasab atau jazm? Rofa. Rafa. Rofa. Itu Rofa cuma di akhir. lahirnya sudah rofa. Tanda rofanya apa? Domah. Gitu. Jadi sudah seperti itu. Fi'il mudhari itu dari awal kita datangkan fi'il mudhari sudah harus rofa. Yajlisu, yadhabu, yaftahu. Gitu. Kalau kita di pelajaran sorob pun sebutkan fi'il mudhari fataha, kita langsung bilang yaftahu, langsung rofa. Gitu. Nah, sekarang ini nih yang menjadikan nasab itu lan, tidak akan. Lan yajlisa, tidak akan duduk. Gitu. Ini ada faktor penyebab nasab yaitu lan. Ada faktor penyebab jazm lam yajlis. Gitu. Lam yajlis, tidak akan. Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Terus lam yalid. Lam yalid. Yalid. Sukun. Ada lam jazm. Kalau kita uraikan, yajlis itu fi'il mudhari. Afwan. Saya besarkan dulu. Fi'il mudhari. Nasab. Karena ada lan. Tanda nasab fathah. Kalau ini fi'il mudhari. Jazm. Karena ada lam. Ada jazm. Jadi fahami ya kawan-kawan? Insyaallah Ustaz. Nah, seperti itulah fi'il mudhari. Ada pertanyaan? Lan itu kan artinya tidak akan ya Ustadz. Hmm? Bagaimana kalau an itu kan satu paket dengan lan itu? Apakah dia juga termasuk untuk menasabkan fi'il mudhari? Yang menasabkan banyak. Ada an, ada lan, ada idzan, ada kai, ada lam kai, ada lam juhud, ada fa jawab, ada waw jawab. Banyak. Oh. Jadi memang kita pelan-pelan. Yang penting di Al-Munir 1-2 ini kita mempelajari betul-betul basic sekali. Nah, basic sekali. Jadi kita tambahkan level-level berikutnya. Ya. Alhamdulillah. Syukran Ustaz. Afwan. Nanti kalau langsung dikasih teori semuanya, malah
Untuk prakteknya kita kehabisan waktu gitu. Jadi kita perbanyak praktek dulu. Gitu. Yang jazm juga banyak. Ada lam, ada alam, alamma, ada lam amr, ada ma, ada man, ada hatta, ada banyak. Itu jadi teori nahwu ini banyak sekali. Kalau kita mempelajari tidak sedikit-sedikit kesulitan. Begitu. Ada lagi? Nah, sementara ini kita bahas begitu. Gitu. Catatan. Ini i'rab asli fi'il mudhari itu rofa. Ya, seperti yang sudah dijelaskan tadi. Kullu mudhari'in yuladu ala raf'i. Setiap mudhari itu dilahirkan rofa. Gitu. Yadhabu Zaidun. Jadi yadhabu fi'il mudhari. I'rabnya rofa. Tanda rofanya dhammah. Gitu. Zaidun. Nah, kesananya kita sudah belajar fa'il, rofa, isim maf'ul, tandanya dhammah. Gitu. Ini sudah di luar kepala nih, kita kosongkan juga, ini harusnya sudah betul-betul lancar betul gitu ya. Terus fi'il mudhari jadi nasab kalau didahului oleh huruf-huruf yang menasobkan. Huruf-huruf berarti banyak. Tapi di sini kita belajar lan dulu aja. Yang penting kita tahu teknik menjelaskan i'rabnya. Misalnya lan yadhhaba zaidun, lan huruf nasab. Dia mabni sukun. Yadhhaba fi'il mudhari, i'rabnya nasab karena ada lan, tanda nasab fathah. Zaidun fa'il rafa isim mufrad tandanya dhammah. Fi'il mudhari jadi jazm kalau ada huruf yang menjazmkan. Di buku ini kita cuma menggunakan lam saja. Nah, nanti teman-temannya disimpan, nanti di depan kita akan belajar. Lam itu huruf jazm mabni sukun, yadhhab fi'il mudhari, i'rabnya jazm, tanda jazm sukun. Zaidun sama ya, fa'il rafa isim mufrad dhammah. Saya difahami ikhwan akhwat, mafhum? Mungkin ada yang ingin bertanya? Ya, Saya Ustadz Wan, gimana? izin bertanya, kalau misalnya ada lam atau lan sebelumnya itu kan artinya tidak, tapi apa namanya em, fi'il mudhari ini kan akan gitu, akan atau sedang gitu. Itu seperti apa kalau dalam pemaknaannya Ustazah? Ustadz, tidak akan, tapi kata kerja itu adalah sesuatu yang sedang atau akan kayak gitu. Jadi, Sedang. jadi begini, eh, apa namanya sedang atau akan itu dasarnya. Jadi begini, di fi'il mudhari itu sebetulnya aslinya itu sedang. Misalnya kita bilang yajlisu, jlisu itu aslinya itu sedang duduk gitu. Awal, ya. Untuk menyatakan akan, kita bisa tambahkan keterangan. Misalnya besok, godan. Nah, baru fi'il mudhari ini bermakna akan duduk besok gitu. Atau dikasih sa yang artinya akan. Misalnya kita bilang saya jelisu akan duduk. Gitu. Saya afwan. Sebentar saya. Misalnya kasih saya jelisu akan duduk. Gitu. Jadi aslinya fi'il mudhari adalah sedang. Untuk makna akan kita kasih keterangan tambahan akan sa. Atau kita kasih keterangan godan besok misalnya. Atau kita kasih keterangan ba'da sa'ah 1 jam kemudian, itu baru ada makna akan gitu. Jadi makna dasarnya ya jelis fi'il mudhari itu sedang. Lalu ada makna-makna turunan gitu. Bisa bermakna akan kalau ada keterangan, bisa bermakna tidak akan kalau ada keterangan. Seperti misalnya lan, itu tidak akan. Jadi jangan digabung-gabung. Katanya sedang tapi tidak akan. Bukan. Jadi sedang itu makna dasar. Dan itu kalau ada keterangan ini berubah maknanya. Ada keterangan ini berubah lagi. Saya dipahami. Iya Ustadz, jazakumullah khair.
Jadi kalau lan artinya tidak akan. Nah, tidak akan itu dari mulai saat ini dan ke depan. Saya tidak akan pergi. Nah, berarti kan ana lam adhab atau Zaid tidak akan pergi. Lam yadhha Zaidun afwan. Lan yadhhaba Zaidun atau Zaid tidak akan duduk. Lan yajlisa Zaidun. Zaid tidak akan duduk. Nah, ini untuk waktu sekarang sampai yang akan datang. Cuma yang akan datangnya bisa dibatasi, bisa tidak. Bebas. Itu kalau lan. Bisa juga malah di mana tidak untuk waktu yang lalu. Lam, kalau pakai lam yajlis, Zaid tidak duduk. Zaidun, berarti sejak sebelum saya bicara, sampai saya bicara ini, Zaid tidak duduk. Lam yajlis, Zaid tidak duduk. Gitu. Gitu. Jadi si makna itu berubah-ubah sesuai dengan faktor yang masuk kepada fi'il mudhari. Begitu. Ada tambahan lagi pertanyaan? Oh, jadi Ustadz, kalau lam itu bisa menjadi seperti maknanya seperti fiil madhi ya Ustadz. Ya. Merubah makna mudhari itu jadi makna masa lalu. Jadi madi maknanya masa lalu. Karena ada lam. Lam itu namanya harfun harfu qalbin. Huruf yang membalik makna mudhari tadinya untuk sekarang jadi mana yang lalu sampai sekarang. Gitu. Baik Ustadz, syukron. Afwan. Kecuali kecuali kalau lan atau lam gitu kalau sudah dikaitkan sama Allah itu sudah tidak ada waktu. Misalnya lam yalid, Allah tidak melahirkan. Itu tidak ada waktu. Di masa yang tidak ada awalnya, di masa lalu yang tidak ada awalnya sampai di masa yang akan datang yang tidak ada awalnya, tidak ada waktu bagi Allah. Allah tidak punya anak, tidak melahirkan, tidak punya anak, begitu. Makanya dibilang semua sifat-sifat Allah itu waktu itu tercabut. Seperti Allah alim, maha mengetahui. Maha mengetahuinya itu sejak zaman yang tidak ada awalnya sampai zaman yang tidak ada akhir. Beda dengan mengetahuinya kita diawali dari bodoh dulu, belajar dulu, gitu ada titik awalnya. Contoh lah gitu ya. Ada lagi? Nah, kita coba praktekkan ya. Nah, di sini latihannya. Kita bisa coba di sini. Lan yafroha tidak akan bahagia siapa muslimun seorang muslim ya bil maksiati dengan maksiat kita ambil lam yafroha muslimun bil maksiati seorang muslim tidak akan bahagia dengan perbuatan maksiat. Nah, barang siapa yang apa tuh katanya barang siapa yang berbuat dosa tapi dia itu tertawa maka di akhirat Allah dimasukkan ke dalam neraka dan dia menangis. Barang siapa dia taat tapi dia menangis, maksudnya karena ada kekurangan, takut tidak diterima dan sebagainya, nanti Allah masukkan ke surga dalam keadaan tertawa. Itu contohnya. Ini kita ambil contoh. Lam itu harf nasab. Harf nasab, huruf yang menasabkan. Nah, gitu. Berarti yafroha berarti apa? Fi'il? Fiil mudhari. Rofa nasab atau jazm? Nasab. Tanda nasabnya? Fathah. Nah, gitu cara menjelaskannya. Kalau kesininya sudah lancar betul ya. Muslimun sebagai fa'il Ma'il. ya. Fa, Taufa. sim, Sim. mufrad, Mufrad. tanda rofa. Doma. Nah, dan ini sudah kita sudah paham bi harf Huruf Jar. jar. berarti maksiatinya majrur oleh bi i'rabnya jar isim mufrad tanda jar kasrah. Nah, seperti ini cara kita menjelaskan fi'il mudhari.
Coba lagi. Yadhhabu tullabu, para pelajar pergi ilal madrasati, ke sekolah. Para pelajar pergi ke sekolah. Nah, ambil penjelasannya. Yadhhabu fi'il mudhari. Dore, Dari Rafa nasabatu jazm. rofa. Rafa. Kenapa rafa? Terakhir doma itu. Tandanya. Tidak ada lan atau lam. Tidak. Tidak ada huruf sebelumnya. Huruf Tidak. apa? Yang menasabkan atau yang jazmkan, tidak ada lan atau lam. Itu harus rafa. Tanda rafanya Doma. gitu. Tulab fa'il, i'rabnya rafa, jenis isim apa? Taksir. Jamak taksir. Tanda rafa. Doma. Ila harf Harful jar. madrasatinya Majrur. jar, Jar. isim, Isim mufrad. tanda jar. Asroh. Kasroh. Nah, gitu. Oh, begitu penjelasannya. Khalaqallahul insana, Allah ciptakan manusia lil ibadati. Kita coba yang ini. Allah menciptakan manusia untuk ibadah. Saya kecilkan. Khalaqa apa khalaqa? Fi'il madi. Madi. Di fathah. Mabni fathah. Lihat kalau fi'il mudhari depannya ya atau ta. Ini depannya kha. Fi'il madi. Mabni Allah Fa'ilun. Rafa. isim Doma. Doma. al insana Maf'ul bih. i'rabnya Sob. Rob. dan nasab Fathah. li harf Jar. li harf. Terus ibadah Majrur. Jar. jar isimnya tanda jar. Kasroh. Tuh, seperti itu. Itu fi'il mudhari ya. Satu lagi kita ambil satu contoh. Fi'il madi tadi. Itu fi'il madi ya. Fi'il mudhari, ini ada satu lagi fi'il mudhari. Lam, apa itu lam? Huruf nasab. Jazm. Ya, huruf nasab atau huruf jazm. Lam huruf jazm. Kalau Iya, huruf jazm. Lan yang nasab ya. lam nasab. Takhruj fi'il mudhari. Fi'il mudhari. Jazm. Jazm. Tanda jazm. Sukun. Ini kesininya sudah lancar ya Hindun. Fa'il. Fa. Rofa. Doma. Min. Al-Fujar. Ya. Majrur. Min. Dim. Isim mufrad. Kasroh. Jadi seperti itu. Bisa difahami semua fi'il madi, fi'il mudhari? Insyaallah. Itu. Terakhir fi'il amr. Terakhir ini fi'il amr sedikit sekali teorinya. Fi'il amr itu kata perintah, dia mabni sukun. Ya, misalnya gini. Jalasa yajlisu ijlis. Nasoro yansuru unsur. Tolonglah. Alima ya'lamu i'lam. Ketahuilah.
mabni sukun, sukun belakangnya gitu ya. Nanti kita belajar di level 3 pola-pola fi'il insyaallah. Kalau perempuan tambahkan ya. I'lami, ketahuilah. Unsuri, tolonglah olehmu ke perempuan. Ijlisi, duduklah kamu ke perempuan. Iftahi, bukalah olehmu, tapi ke perempuan. Gitu, hanya itu saja fi'il amr. Gitu. Selesai masalah fi'il. Alhamdulillah, ada pertanyaan? Jadi fi'il amr mabni sukun. Begitu. Baik. Bukunya kapan dicetak, Ustadz? Buku sorofnya itu, jadi memang saya Yang dua, kan itu Al-Munir 2. Al-Munir 2 dan sorof saya ke penerbit itu mentargetkan 100 eksemplar, tapi ternyata pemesan tidak sampai 50 orang, jadi mungkin menunggu dulu insya Allah. Kalau ada rezeki, kita tidak open PO ya, tapi tidak pre-order, tapi kita langsung cetak insya Allah ke depan mudah-mudahan. Baik, Ustadz. Baik, kita cukupkan. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah bi khair. Pak Ustadz. Assalamualaikum.